Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, mari kita baca zikir atau ayat yang selalu dibaca oleh Imam Asy-Syibli habis sholat fardu. Dengan ayat ini dan sholawat, beliau dicintai Rasulullah SAW, dirangkul dan dicium keningnya. Beliau selalu membaca, masih ingat akhir dari surat At-Taubah? Mari dibaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shalawatnya bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di dalam kitab Nashaikhul Ibad disebutkan tentang dawuh Imam Asy-Syibli. Beliau pernah dawuh begini: lau zuqtum halawatal wuslati, jika kalian semua merasakan manisnya, lezatnya wusul kepada Allah, ay qurbi ma'allahi ta'ala, memperoleh kedekatan kepada Allah, la'araftum mararatal qati'ah, ay bu'di anhu, kalian pasti akan tahu betapa pahit dan pedihnya berpisah dengan Allah. Jika kalian sudah pernah merasakan betapa nikmat dan lezatnya menyatu dengan Allah, bersama dan dekat dengan Allah, kalian pasti akan tahu betapa susah dan sedihnya, betapa pedih dan pahitnya jauh dari Allah. Fa innahu azabun azimun 'inda ahlillahi ta'ala. Berpisah dan jauh dari Allah itu adalah merupakan azab yang pedih
merupakan azab yang besar menurut para kekasih dan wali-walinya Allah. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah dalam satu riwayat diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku, anugerahilah rezeki kepadaku agar bisa merasakan betapa nikmatnya memandang wajahmu, wasyauqi ila liqaika, dan agar engkau memberikan rizki kepadaku, menganugerahi aku untuk selalu rindu berjumpa denganmu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, doa ini barangkali tidak familiar di telinga kita. Bahkan saya sendiri juga belum pernah mengamalkan, karena ya baru sekarang kita baca. Tapi yang sering dibaca oleh ahlu thariqah, orang-orang yang masuk thariqah, itu selalu zikirnya begini, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jadi walaupun dengan bahasa yang berbeda, kira-kira pengertiannya sama dengan doa Rasulullah SAW. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, ya Allah hanya engkau yang aku tuju. Waridhoka matlubi, hanya ridhomu yang kunantikan. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak, berilah kepadaku, anugerahilah aku rasa cinta kepadaku dan ma'rifat kepadamu. Nah, kan sama dengan doanya Rasulullah pengertiannya ya? Nah, kalau ini gampang dihafal no. Ayo dibaca bersama-sama. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Nah, ini yang seringkali dibaca oleh ahlu thariqah, orang-orang yang sudah dibeat di dalam satu thariqah, apakah Qadiriyah, Naqsabandi, atau Syadiliyah, atau Satariyah, atau thariqah-thariqah yang lainnya. Zikir, metode wiritan yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka untuk memperoleh kedekatan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah di dalam persoalan supaya hati ini kita tidak mudah galau, ada seorang ulama yang bernama Syekh Aqil Ali bin Ali. Beliau kemudian mengatakan begini, agar hati kita tidak mudah galau, kita harus berpegangan pada prinsip hidup. Di antaranya adalah satu, lasta wahdaka Allahuhunna. Dimanapun dan kapanpun kamu berada, sebenarnya kamu tidak sendiri. Allahuhunna, Allah selalu ada di situ. Dan ini berdasarkan firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah takut, jangan pernah bersedih hati. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Bapak Ibu, kalau nggak salah ayat ini turun karena Allah ingin menenangkan kegusaran seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq saat menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, terlebih dahulu untuk menghilangkan jeda perjalanannya, singgah
di suatu tempat namanya Gua, masih ada yang ingat? Gua Thur. Ketika saya haji pertama tahun 2001 Bapak Ibu, saya penasaran dengan Yai Hambali, dengan Ustadz Syukrun Jazilan, sakjane Gua Thur itu koyo opo. Saya akhirnya mencoba naik Pak. Umumnya jamaah haji kan hanya Gua Hira, karena yang selama ini dibuat untuk uzlah Rasulullah sampai beliau diangkat menjadi Rasul kan Gua Hira. Lah Gua Thur ini memang tempat Rasulullah singgah sementara istirahat ketika hijrah ke Madinah. Subhanallah, jauh, tinggi, sulit. Sekitar 2 jam baru nyampe di tempat Pak, karena jauhnya dan naik gunung itu ya ternyata berat. Akhirnya ngoweh istirahat leren, capek naik lagi sampai 2 jam baru nyampe di tempat. Ternyata guanya itu pintunya lebar. Jadi kalau ada orang di dalamnya pasti kelihatan Pak. Tapi saat itu ketika perjalanan Rasulullah ini terlacak oleh orang kafir dan sampai di depan mulut gua, kok tiba-tiba kembali, ternyata Allah memerintahkan seekor laba-laba untuk menutupnya, sehingga mereka ragu, andai kata ada orang pasti rumah laba-laba akan rusak. Nah saat itulah kemudian Abu Bakar gusar, wah jelas ketangkep dan pasti bunuh. Dalam kegusaran itulah kemudian la tahzan innallaha ma'ana. Karena itulah dalam kondisi apapun yang kita alami, mari kita ingat lasta wahdaka, engkau tidak sendirian, Allahu hunna, engkau selalu bersama Allah. Makanya saya teringat di dunia pesantren itu ada anekdot. Anekdot itu cerita yang tidak pernah bisa dilupakan. Ya, ada seorang kiai punya putri yang cantik, sehingga para santri-santri senior ini berlomba-lomba ingin mempersuntingkan karena ingin meneruskan perjalanan pondok pesantren yang diasuh oleh kiainya. Kiai ini ngira tok bingung Pak, karena santri-santri senor ono sing hafal Quran, pinter maca kitab. Karena itu beliau harus selektif untuk memilih siapa yang akan ditentukan untuk mendampingi pendamping anaknya yang kelak akan meneruskan perjuangannya di pondok pesantren ini. Akhirnya kiai ini membuat sayembara. Santri-santri senior yang hebat-hebat dikumpulkan, kemudian satu persatu di antara mereka dikasih burung merpati dengan satu instruksi, siapa yang nanti bisa menyembelih merpati ini dengan tidak diketahui siapapun, maka itulah yang akan saya ambil menjadi menantu dan berhak untuk mempersunting anakku. Wah, kabeh langsung melakukannya Pak, dan kembali dengan burung yang sudah terpotong kepalanya. Londilala ada satu yang membawa dengan masih hidup. Semua ditanya, kamu melakukannya gimana? Saya melakukannya ke hutan Kiai, sehingga saya pastikan tidak ada yang tahu kecuali saya sendiri. Satu lari ke sungai, di tengah sungai itulah dia menyembelihnya. Ada yang lari ke tengah sawah. Nah, cuma yang satu yang burungnya masih hidup ditanya, kenapa kamu tidak menyembelihnya? Demi Allah Kiai, dimanapun saya berada, dalam kondisi sunyi sepi, ketika aku menyembelih, walaupun tidak ada orang pun, aku merasa Allah melihatku, sehingga percuma aku lakukan. Oleh karena itulah aku membawa ini dalam keadaan hidup, karena tidak mungkin tidak diketahui oleh Allah. Lasta wahdaka Allahu hunna, engkau tidak sendiri, Allah selalu ada di sampingmu.
Oh jari kiai, ya iki nek ngono kan. Ternyata itu hanya jebakan, Pak. Ya. Subhanallah, itulah. Nah, yang kedua, supaya hidup kita itu tidak galau, kalau katanya Syekh Aqil Ali bin Ali kemudian mengatakan Allahu la yaqdiru syai'an illa lil hikmah. Allah tidak akan mentakdirkan apapun yang terjadi pada dirimu, semua itu pasti ada hikmah di dalamnya. Allahu la yaqdiru syai'an illa lil hikmah. Baik ataupun buruk yang menimpa kita itu adalah merupakan keputusan takdir yang sudah dicatat oleh Allah sejak zaman azali sebelum kelahiran kita. Dan semua itu pasti ada hikmahnya. Contoh yang viral akhir-akhir ini Bapak Ibu, seorang penjual teh. Masya Allah, kula niki mikir ngeten Pak. Lah iya sakjane itu kan candaan biasa. Lo beliau lo ceramah itu kan sudah bukan hanya sehari dua hari, sudah bertahun-tahun, dan candaan-candaannya selama ini ya segitu itu. Selama ini biasa, nggak ada komentar apapun. Loh kok pas ini, Masya Allah, mungkin Allah punya rencana. Di balik itu ingin mengangkat derajat seorang penjual teh. Loh, kalau Allah tidak menggerakkan Bapak Ibu, ya gimana wong tiba-tiba dengan satu kata itu berbondong-bondong orang datang, satu diantaranya mengatasnamakan YouTuber membawa berapa ratus ribu, bukan ribuan, 300 juta loh. Mari ngono, satu persatu orang tampil ingin mengumrohkan. Yang saya lihat itu ada 10 yang antri umroh no, Pak. Kemudian ada yang ingin membangunkan rumahnya. Ada yang sepeda motor listrik itu harganya 22,5 juta plus uang sakunya. Loh, kira-kira niki saged ditiru napa mboten kalau tidak Allah yang menggerakkan? Dengan seperti ini nggak bisa kula jenengan lantas kemudian wah sesuk dodol es teh nek pan ono wong ngaji langsung kepengin diomongi goblok, nggak bisa. Loh, makanya ini enten tiang menyakitkan atau mengolok mencaci maki kita, kita seharusnya alhamdulillah. Di balik kepahitan itu pasti ada hikmah yang terbaik di kemudian hari. Cuma kula dhewe kadang-kadang ya mikir umpama lho nggih. Ana wong ngomong, wah ngajine Pak Jazil, profesor goblok. Kadang-kadang ning ati ya iso kira-kira iso. Masya Allah. Jadi nggak bisa disini. Makanya saya kemudian teringat ada Sayyid Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah mengatakan begini, Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah merahasiakan 3 perkara yang ditaruh atau ditimpatkan di 3 perkara. Yang pertama, Innallaha khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ibadatihi atau min ta'atihi syai'an fala'allahu ridallah. Maka jangan sekali-kali kalian meremehkan sekecil apapun ibadah, ketaatan, kebaikan yang kamu lakukan. Siapa tahu kelihatan ibadah yang tampak sepele, remeh-temeh, justru mendatangkan ridhonya Gusti Allah. Yang kedua,
Innallaha khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi. Sesungguhnya Allah merahasiakan murkanya yang ditaruh di dalam setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Siapa tahu kelihatan sepele, justru mendatangkan murkane Gusti Allah. Dan yang ketiga, innallaha khabba'a awliya'ahu. Sesungguhnya Allah merahasiakan para walinya fi khalqihi. Fala tahqiru min ibadi ahadan fala'allahu waliyun min awliya'illah. Maka jangan sekali-kali meremehkan siapapun orangnya di antara hamba-hamba Allah ini. Siapa tahu orang yang kelihatannya hina dina, selalu dibuli, diremehkan banyak orang, ternyata dia adalah salah satu wali Gusti Allah. Bahayanya Bapak Ibu, nek sampai kula jenengan menyakiti salah satu wali Gusti Allah, maka di dalam satu hadis qudsi Allah berfirman begini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, maka sama halnya menabuh genderang perang terhadapku. Podo karun wani nantang Gusti Allah. Kemudian saya membuat ilustrasi begini. Umpama kula jenengan duwe anak cilik, pas dituntun dadak moro-moro arek nyaduk. Kira-kira jenengan sakit hati napa mboten? Mesti wong tuane mbae gak trimo, nggih napa mboten? Lah kalau kekasihnya Allah, waline Gusti Allah dinyek, disakiti, sing gak trimo siapa? Allah. Sehingga saya berpikir, jangan-jangan penjual es waline Gusti Allah. Loh, coba. Wong itu kan biasa, hal-hal seperti itu kan wong kula jenengan yang guyon ngoten kan nggih, bisa jadi terjadi kan nggih. Lho kok tiba-tiba Masya Allah, Allah kemudian menggerakkan hatinya orang untuk tiba-tiba condong dan cinta kepadanya. Makanya butuh hati-hati kula jenengan niki nggih. Jangan sampai kemudian mengejek orang, sapa ngerti ku waline Gusti Allah. Makanya di dalam syair tanpa watone Gus Dur ini kan ada gini. Ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor toto lahire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate. Selawat sama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallallahu Muhammad. Yang ketiga, supaya hati kula jenengan itu mboten gampang sumpek, mboten gampang stres, kita harus yakin ya'tikal faraju min haitsu la yahtasib. Suatu saat pasti ada kebahagiaan yang datang tanpa engkau sadari. Bapak Ibu, seperti presiden kita saat ini, Pak Prabowo, itu kan tidak sekali langsung jadi.
Berapa kali sudah beliau nyalon, gagal terus. Baru yang ketiga ini seingat saya, nggih napa mboten? Subhanallah. Artinya usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Ya'tikal faraju min haitsu la yahtib. Suatu saat kebahagiaan, kelapangan, kemudahan akan datang menyertaimu yang engkau tidak akan menyadarinya. Begitu pula gubernur kita, ping piro. 3 kali loh Pak. Itu kalau tidak mental yang hebat. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau suatu saat kita melakukan sesuatu kemudian gagal, jangan menganggap itu kegagalan. Kita harus yakin bahwa itu adalah sukses yang tertunda. Ya'tikal faraju min haitsu la yahtasib. Pasti badai akan segera berlalu. Bukankah Allah sudah berjanji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu. Dan yang keempat, kita harus yakin ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiyarika linafsika. Pilihanmu atau pilihan Allah atau keputusan Allah untuk dirimu khairun min ikhtiyarika linafsika. Lebih baik daripada pilihan atau keputusanmu untuk dirimu sendiri. Nah, kita harus tanamkan pada kita, anak-anak kita, supaya tidak gampang stres, tidak gampang putus asa. Bahwa pilihan Allah, keputusan Allah itu jauh lebih baik daripada pilihan dan keputusan kita sendiri. Karena itu sekali lagi, kegagalan bagi orang mukmin bukan suatu kegagalan, tapi Allah masih memilihkan waktu yang tepat kapan saatnya semua usaha dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Karena itu di dalam kitabnya Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kemudian mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil adha ma'il haqi fid du'a mujiban liya'sika. Fahuwa dhamina laka fil ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Kata beliau, janganlah tertundanya pemberian Allah kepadamu, padahal kamu sudah berupaya, doa tiada henti, menyebabkan kamu putus asa akan rahmat Allah. Fahuwa dhamina lakal ijabah, padahal Allah sudah berjanji setiap doa pasti akan dikabulkan. Tapi ketika ditunda oleh Allah tidak langsung dikabulkan sesuai dengan yang kita minta, jangan menyebabkan kita motong putus asa. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtarul nafsika. Adapun apa yang harus diberikan kepadamu bukan atas kehendak dan pilihanmu sendiri, tapi Allah yang berhak menentukan pilihannya yang terbaik untukmu. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Adapun waktunya kapan, itu Allah yang menentukan, bukan kamu yang menentukan. Bapak Ibu, ini kisah nyata. Anak saya itu kan kepingin nanggone Suriah. Ngerti Suriah sekarang ini? Ya nopo? Jadi kemarin itu ya sudah mempersiapkan beberapa juz hafalan untuk mempersiapkan tes ke sana. Dan yang kebetulan salah satu di Jawa Timur yang ditunjuk oleh pemerintah Syria adalah alumni sana, alumni Syria atau Suriah, yaitu Ustadz Mudawi Ma'arif, Ustadz Yai Fatoni Dimyati yang pernah juara tahfidz tingkat internasional,
pondok pesantren tahfidzul Quran Mojogeneng, Mojokerto. Lah itu kan teman semua. Ya soalnya kan ya wis dibocorno, engko maca kitab iki kan ngoten nggih. Wis dipersiapkan dilalah 50 jatah untuk Jawa Timur atau Indonesia yang dapat beasiswa ke Suriah atau Syria. Mereka langsung daftar dan berangkat ke sana, Pak. Tes di sana dan semua diterima. Akhirnya anak kula mboten sampai jatah. Karena nggak tahu. Ternyata mereka tidak tes di Indonesia, langsung tes di perguruan tingginya sana. Sehingga 50 orang ini jatahnya sudah penuh full. Anak kula bahasa Arab al-ngaplo kan ngoten ngaplo. Ya wis. Nah, akhirnya ada pendaftaran tes lagi ke Maroko, bukan Merauke loh. Maroko. Nah, Maroko itu kan Afrika, dekat Prancis, bertetangga dengan Prancis. Nah, alhamdulillah singkat cerita, tes akhirnya dari sekian 1.200 ya tes seleksi berkat, tes membaca kitab, tes bahasa Arab. Alhamdulillah diambil 30 saja dan diterima. Di sana sudah masuk semester 3 ini. Ya. Ini berarti sudah 1,5 tahun kurang dikit. Karena ini masih proses ujian UAS. Nah akhirnya saya begini, ya Allah, andai kata saat itu berangkat ke Suriah atau Syria dapat beasiswa, sekarang mulai diboyong Pak. Semua mahasiswa yang di sana dievakuasi. Karena apa? Sekarang dikuasai oleh pemberontak dan negaranya berantakan. Apalagi 350 jet tempur Israel tiap hari membombardir. Nah putra Ustadz Mudawi yang sudah berangkat ke sana ngebel, wah pokoknya tiap hari ku ndelik. Karena apa? Dibomi oleh Israel. Tapi alhamdulillah semuanya selamat dan sudah posisi sekarang di rumah. Nah inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi tertundanya pemberian Allah setelah kita berusaha dan berdoa, jangan menyebabkan kamu putus asa. Allah masih memilihkan yang terbaik, bukan menurut pilihanmu, tapi menurut Allah. Dan kapan waktunya tergantung dari Allah. Yang penting kita harus punya keyakinan bahwa keputusan Allah jauh lebih baik daripada keputusan dan pilihan kita. Karena itu sekali lagi kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, insya Allah nggak mudah putus asa. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya mencatat hasil penelitian. Ternyata di Indonesia ini banyak orang bunuh diri. Jadi ini data saya peroleh dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. Loh, kalau Polri kan mesti otomatis benar. Yang diolah oleh Kompas mencatat bahwa sejak 2019 sampai 2023, ya berarti ini data yang lalu, untuk yang sekarang belum lagi, kasus bunuh diri selalu meningkat. Contoh, tahun 2019 ada 230 kasus bunuh diri di Indonesia. Ini sing laporan nang polisi loh Pak. Sing gak laporan kan bisa jadi akeh. Tahun 2020 dari 230 menjadi 640. Kemudian tahun 2021 sebanyak 620 mudun 20. Tahun 2022 meningkat sebanyak 902. Nah, tahun 2023 sebanyak 1.226 kasus. Jadi kan meningkatnya dari 100 menjadi 1.225. Masya Allah. Makanya kita harus membentengi anak-anak kita. Nah baru-baru ini mungkin panjenengan mendengar. Tanggal 30 November yang lalu di Lebak Bulus Jakarta Selatan ada anak remaja membunuh orang tuanya dan neneknya. Pas jam 1 malam dia naik ke lantai
Dua, orang tuanya tidur langsung ditusuk. Ibu njerit, akhirnya mbak bangun, mbak yang ditusuk. Akhirnya 3 orang ini yang selamat hanya ibunya, sekarang dirawat di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kasus-kasus seperti ini ternyata banyak sekali. Karena itu kita harus membentengi anak-anak kita, ya minimal dengan ngaji-ngaji seperti ini mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga tidak mudah putus asa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi harus yakin bahwa Allah selalu bersamamu. Setiap kesulitan pasti akan berakhir, atau dengan kata lain badai pasti akan berlalu. Kemudian kita harus yakin bahwa keputusan atau pilihan Allah itu jauh lebih baik daripada keputusan atau pilihan kita sendiri. Nah, ini kurang beberapa menit sebelum kita lanjutkan. Adakah yang perlu konfirmasi Bapak Ibu? Baik, jos kayak. Masya Allah. Gimana, monggo. Jenengan ini berarti terkenal ini, kok YouTube selalu Mbah Yahya. Udah sepuh tapi pikirannya sangat cerdas, luar biasa. Orang tanya seperti ini Pak, kalau nggak cerdas nggak bisa. Monggo Pak. Mohon maaf Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja Yai. Yeah. Salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah pada kelompok-kelompok torekot ya. Torekot ini ada 5 prinsip yang mohon penjelasan. Yang pertama mursyid, yang kedua murid, yang ketiga wirid, yang keempat itu ada baiat ya. Kemudian yang lain ada hal khusus. Ini mohon penjelasan ya. Terima kasih. Iya. Jadi Bapak Ibu, salah satu hal yang positif untuk ikut thariqah karena kita itu dibimbing oleh seorang guru. Jadi zikir kita, wiritan kita supaya benar, supaya segera sampai kepada Allah itu dibimbing oleh seorang mursyid atau guru, ya. Supaya kita tidak salah langkah. Karena banyak orang melakukan pendalaman spiritual tapi kemudian salah niat. Nah, contoh sakjane apik Pak, sing diwaca padha. Tapi kemudian tujuannya tidak menuju ke Allah. Misalnya kan kata tiang kepengin kebal. Wiritane ya padha, mungkin kongkon maca ayat kursi, kongkon poso, semuanya mintanya kepada Allah, tapi ada sesuatu yang dituju terlebih dahulu hadiahnya supaya kepengin kebal, kan enten. Supaya iso ngilang, gak iso balik. Nah, itu yang dituju bukan kepada Allah tapi hal-hal yang sifatnya duniawi. Makanya di dalam thariqah itu diibaratkan begini. Sing penting golek ilmu, belajar. Gak usah kepengin dadi sarjana. Engko nek wis mari tugasnya dilakoni, cepet atau lambat pasti akan sudah. Beda ambek kepengin dadi sarjana. Hanya kepengin lulus tok. Itu podo-podo oleh tapi nilainya berbeda. Nilainya maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah supaya bisa tidak salah langkah dan sampai ke hadirat Allah, itu kemudian dibimbing oleh seorang guru. Kalaulah kemudian Allah memberikan hadiah bahwa diberikan kemudahan anaknya sukses, kemudian dilalah dengan wiritan, itu gak dituju pas ono perampok dibacok gak tedas. Itu adalah sesuatu yang memang Allah yang menyelamatkan tapi tidak dituju. Itu bahasanya diskon lah, bahasanya hadiah dari Allah. Tapi
tidak diminta, pasti akan diberi, kira-kira ngoten lah. Sebab kalau kula jenengan niate zikir wiritan itu mencapai hal-hal itu kemudian tidak hasil, kan bisa jadi putus asa loh. Nyatanya aku gak jodoh melok thoroikoh ini. Bolak-balik anakku tes CPNS yo gagal terus. Lho ono akhirnya poso gak jodoh barang ngono, Pak. Makanya kemudian Syekh Ibnu Athaillah tadi mengatakan ketika tertundanya permohonanmu sementara engkau sungguh-sungguh berdoa padahal Allah telah menjamin terkabulnya doa, maka jangan menyebabkan kamu putus asa. Suatu saat badai pasti berlalu. Itulah akhirnya. Ya. Ngeten, Pak. Jadi yang kedua, kepada ikut masuk thariqah itu kan di samping dapat bimbingan kita ada namanya bai'ah. Bai'ah itu janji setia. Jadi nek wong sudah berjanji itu kan wajib ditepati. Sehingga bai'at itu supaya dia menepati janji. Janji apa? Berjanji zikir kepada Allah. Sehingga setiap habis sholat membaca la ilaha illallah sekian kali. Nanti habis isya juga begitu. Atau dalam sehari semalam sekian. Itu apa? Diikat oleh guru dalam rangka supaya bisa istiqomah. Nah itu. Sebab kalau zikir kula jenengan gak istiqomah itu biasanya kurang mandi, Pak. Makanya Kanjeng Nabi kan dawuh ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Satu amalan yang dicintai Allah bukan karena banyaknya walaupun sedikit istiqomah. Karena itu ketika sudah masuk thariqah supaya orang ini serius dan tidak main-main di dalam mendekatkan diri pada Allah, maka harus ada janji setia. Maksudnya hakikatnya janji itu kepada Allah, tapi melalui seorang mursyid atau guru. Ya, supaya zikirnya bisa continue. Ngoten, Pak. Ya. Cuma kula jenengan misalnya tanpa thariqah napa nggih saged mawon. Dimanapun kita bisa berzikir. Cuma biasane cara wong niku nek belajar sepeda motor dhewe gak ono sing bimbing, iku yo akhire yo iso, tapi rada suwe mungkin yo nabrak barang kira-kira ngoten lah, Pak. Tapi nek kursus itu lebih cepat 1 minggu saja kalau terus-menerus dibimbing oleh seorang guru, itu akan lebih sampai daripada belajar dewe mogak-mogok bahkan iso nabrak. Akhirnya ya iso tapi rada ya kira-kira begitulah, Pak. Nggih, saya kira cukup nggih, Pak. Habis. Nggih, pas jam 7 Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi keterangan yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.